Kementerian Kesehatan berpesan kepada jemaah calon haji Indonesia yang akan beribadah di Makkah, Arab Saudi, agar berhati-hati dengan udara panas dengan suhu yang diperkirakan dapat melebihi 40 derajat Celcius. Sengatan panas matahari dapat menyebabkan kelelahan atau heat exhaustion, bahkan bisa lebih berbahaya menjadi heat stroke. Menurut dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok, Muhammad Hafiz Aini, sengatan panas matahari yang bisa menjadi heat stroke ketika suhu tubuh meningkat akibat cuaca ekstrim. Dalam kondisi ekstrim, suhu tubuh bahkan bisa lebih dari 41 derajat Celcius dalam waktu singkat dan tubuh tidak mengeluarkan keringat. Hal ini dapat menyebabkan kematian pada penderita yang kondisinya sudah berat. Untuk gejala, kita anggap kalau dia cuma kelelahan panas, biasanya dia merasa bisa mual, muntah, berkeringat, dan haus. Tetapi ketika dia mencapai suhu yang sangat cepat, mekanisme keringat itu bisa saja tidak keluar. Dan bahkan kita seperti terbakar, sunburn. Nah, pada saat kita tiba-tiba tinggi, maka bisa terjadi gangguan pada tubuh kita, terutama pada gangguan sirkulasi, gangguan saraf, dan gangguan jantung. Dan itu terjadi pada heat stroke. Penting untuk diketahui calon jemaah haji atau para jemaah haji yang tengah berada di Saudi Arabia dan petugas haji yang ditempatkan di setiap kelompok terbang untuk mengetahui dan mengenali gejala seseorang yang terpapar sengatan panas matahari berlebihan atau heat stroke, yaitu yang pertama suhu badan di atas 40 atau juga 41 derajat Celcius, kemudian dia merasa pusing dan muntah, kulit memerah seperti terbakar, kemudian sakit kepala berlebihan, serta nadi terasa cepat dan semakin menguat. Kalau kita menemukan orang yang kita curigai heat stroke, ya, ini untuk jamaah-jamaah, bawa dulu jamaah tersebut ke tempat yang dingin. Mau dia pakai AC atau pakai kipas angin, tapi intinya adalah yang dingin, karena membantu untuk mengurangi suhunya yang tinggi menjadi lebih rendah. Nah, bila jamaahnya tidak sadarkan diri atau pingsan, maka pastikan responnya dan pastikan jantungnya berdetak atau tidak. Dr. Hafiz menambahkan pasien yang mengalami heat stroke juga bisa dikompres dengan air dingin di dahi dan ketiak dan dilaporkan ke petugas kesehatan haji terdekat. Tubuh juga bisa disiram dengan air dingin dengan pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan ini penting karena bila mereka tidak tahu akan disiram air dingin, pasien heat stroke bisa mengalami syok. Agar tidak mengalami heat stroke, jemaah haji yang berada di dalam pondokan harus rutin memeriksakan kesehatan, terutama mereka yang memiliki risiko penyakit bawaan. Jemaah dianjurkan minum 1 gelas air sebanyak 300 cc setiap jam untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Hindari minuman yang terlalu manis dan terlalu dingin, makan makanan bergizi, dan gunakan pakaian longgar berbahan katun. Bagi calon jemaah haji yang akan beraktivitas di luar pondokan atau luar ruangan, penting untuk mengikuti step atau langkah-langkah berikut supaya terhindar daripada heat stroke. Yang pertama, hindari terpapar langsung dengan sinar matahari. Yang kedua, selalu membawa payung ataupun juga topi sebagai pelindung wajah dan gunakanlah krim pelindung kulit dengan SPF minimal 30. Kemudian gunakanlah body spray atau water spray untuk disemprotkan ke area kulit atau bagian tubuh yang terasa panas. Dan yang terpenting adalah selalu berdekatan dengan sumber air, misalnya untuk melakukan wudhu. Kemudian batasi ataupun juga atur waktu kegiatan di luar ibadah. Kalaupun harus melakukan kegiatan di luar ibadah, maka waktu yang paling baik adalah pagi ataupun juga sore hari, dan kurangi atau minimalisir kegiatan ataupun juga aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan ibadah sama sekali untuk menghemat tenaga. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.